Profesor Insight yang ke-7, di mana pada acara hari ini spesial dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Irfan Darmawan, di mana beliau adalah Dekan Fakultas Rekayasa Industri. Dan acara hari ini judulnya adalah Ensuring Data Quality Standards in the Digital Era, Artificial Intelligence as a Pillar. Mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Hasmita. Di sini akan membersamai teman-teman semua sebagai MC atau moderator untuk acara hari ini. Dan mungkin di sini sudah bergabung juga dengan kita, pemateri kita yaitu Bapak Profesor Dr. Irfan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, em, mungkin kita akan mulai saja untuk sesi materi dan mungkin izin menyampaikan teman-teman selama proses materi, silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat atau bisa juga nanti dengan open mic di sesi akhir materi. Mungkin kita langsung saja mulai acara hari ini pada Bapak Profesor Dr. Irfan Darmawan, dipersilakan. Oke, terima kasih MC Mbak Hasmita atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini program magister ya. Dan mungkin ada teman-teman atau dari audiens dari luar juga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Insya Allah hari ini saya akan coba untuk sedikit sharing ya, atau kita nanti ada diskusi terkait bagaimana memastikan data standar data quality di era digital ini, gitu ya. Jadi era digital kita lihat dari sisi teknologinya, yang dimana saat ini adalah teknologinya itu adalah teknologi berbasis digital, gitu ya. Lawannya digital apa? Ya, karena eh, kalau di Al-Quran itu kan semua pasti berpasang-pasangan atau ada lawannya gitu ya. Siang, malam, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Digital, nah ini lawannya apa? Berarti kan kalau digital itu lawannya analog gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ini udah tahu semuanya, apalagi kalau teman-teman yang dari pernah belajar di teknik elektro gitu ya. Apa sih bedanya digital dengan analog gitu, sehingga dia menjadi padanan atau pasangannya gitu ya. Jadi kalau digital dan analog itu kita ambil sebelumnya dari sisi sinyal gitu ya. Jadi kalau sinyal analog itu adalah sinyal continuous gitu ya. Contohnya sinusoida ya, sinyal gelombang sinusoida, kosinus, tangen atau parabolik dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau sinyal digital itu sinyal yang hanya mempunyai dua nilai, 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau sinyal analog itu udah banyak dipakai, namun sepertinya sekarang ini semakin tergeser dengan adanya digital. Apakah tergeser secara langsung begitu gitu ya? Artinya tergeser di sini dari teknologi banyak sekarang ini memanfaatkan sinyal-sinyal digital untuk merubah rangkaian-rangkaian analog. Kenapa? Karena sekarang banyak device-device yang kita bisa program hanya dengan eh, bentuknya software. Jadi kita bisa membuat suatu perangkat hardware hanya dengan software, gitu ya. Dengan logikanya yang udah jalan, algoritmanya, sehingga cara kerja seperti halnya resistor, gitu ya, sebagai hambatan, ada transistor, gitu ya, ada induktor dan lain-lain, itu semua ditransformasikan dalam bentuk digital. Mungkin teman-teman elektro nanti bisa lebih paham gitu ya. Nah, apalagi dengan adanya keilmuan terkait dengan di kalau di sinyal itu adalah fuzzy logic gitu ya. Jadi karena di digital itu punya nilainya 2, 0 dan 1, sedangkan kalau di analog itu bervariasi dari 0 ke 1 itu ada 0, sekian, 0, sekian gitu. Nah, maka untuk menjembatani itu ada ilmu fuzzy logic. Gitu ya. Dari fuzzy logic dikembangkan sehingga
digital bisa mengarah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di analog. Nah, itu dari sinyalnya, bentuk sinyalnya ya. Nah, digital era ini berarti teknologinya secara perangkat ini dunia digital, komputer udah digital, smartphone kita sudah digital gitu ya. Bahkan sekarang sampai ke perangkat-perangkat keras seperti alat transportasi dan lain-lainnya. Ya, di sana dikontrol melalui digital. Nah, eh, kalau kemarin-kemarin itu digital lebih ke arah bagaimana misalkan suatu alat elektronik yang tadinya analog berubah jadi digital. Contohnya, dulu radio analog gitu ya, sekarang radionya udah digital. Gitu ya. Mulai bahkan termasuk dengan sinyalnya juga pemancarnya. TV analog ada TV digital gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang dikembangkan lagi dari perangkat-perangkat digital ini yang bisa mengolah sesuatu yang dapat dimanfaatkan gitu ya. Apa sesuatu itu gitu ya. Nah, di sini kita kenal dengan adanya data. Analog itu data juga ya. Kalau tadi dari sisi perangkat saya jelaskan yang di awal, sekarang kita jelaskan dari sisi data. Ada data analog yang sifatnya continuous, ada data digital. Ya, di mana sama data digital itu 1 0, tinggal kita mau ngambil berapa bit, 8 bit, 16 bit, 64 bit dan seterusnya, ya. Sehingga dari bit itu menjadi suatu byte, jadi word dan seterusnya yang mempunyai suatu makna, adanya pengkodean gitu ya. Yang kita kenal mungkin salah satunya adalah ASCII, American Standard Code International, itu kurang lebih gitu ya. Nah, apa yang mau kita bicarakan di sini? Nah, dari kode bit-bit tadi gitu ya, kita kenal dengan nantinya kalau di byte itu atau dalam word, karena satu huruf itu adalah satu word gitu ya. Word di sini bukan wordnya kata, tapi wordnya jumlah 8 bitnya suatu biner. Gitu ya. Maka disebutnya word itu kalau di dunia digital. Nah, di sini dari satuan terkecilnya bit itu ya, sehingga kita mempunyai 8 bit sehingga disebut satu word, di mana satu word itu padanannya adalah satu huruf. Huruf A, huruf B, simbol ya, numerik dan seterusnya. Nah, kita punya huruf-huruf yang disatukan ya menjadi kata ya, sehingga kita tahu ada kata aku, kamu dan lain-lain gitu ya, nama, alamat dan seterusnya itu. Nah, membuatlah suatu kata, dari kata berkembang jadi kalimat, kalimat jadi paragraf, jadi suatu narasi dan seterusnya gitu ya. Dan dengan perkembangan teknologi komputer gitu ya, media penyimpan ya, sehingga data ini terus disimpan. Jadi zaman dulu datanya semakin banyak, tapi kita hanya melakukan penyimpanan data aja. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh kita punya data karyawan, ya, data dosen, data nilai simpan aja. Ya, belum punya arti apa-apa. Sekarang lonjakannya yang sangat drastis gitu ya. Kita bisa memanfaatkan data. Bahkan kita bisa menjual data. Bisa dimonetize dengan data. Bahkan banyak pekerjaan sekarang di analytical data gitu ya. Nah, jadi itu sebagai konteksnya ya di pertemuan hari ini. Apa yang mau kita bicarakan di pertemuan hari ini ya? Saya izin untuk share. Sudah terlihat ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan ensuring data quality standard in the digital era, di mana artificial intelligence as a pillar. Jadi kita akan memanfaatkan artificial intelligence itu gitu ya. Jadi bagaimana kita akan memastikan bahwa kualitas data itu adalah bagus gitu ya. Standarnya itu seperti apa? Apa yang disebut dengan data itu bagus.
Nah, kalau tadi data itu apa? Nah, tadi udah dijelaskan di awal, makanya sebagai konteksnya kita harus tahu data itu baik itu berupa kata gitu ya, baik itu berupa nantinya kalimat gitu ya, yang mempunyai makna, yang mempunyai arti. Di mana kalau secara teknologi satuan terkecil gitu ya, atau dalam proses pembuatan data itu adalah bit gitu ya. Awal-awal muasalnya dari sana. Nah, di era digital ini baik dari sisi hardware ya tadi hardware yang digunakan untuk mengolah data, media penyimpan, memproses data gitu ya. Eh, Lonjakan data yang ada sekarang ini sangat banyak ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat dari sisi eh, banyak survei-survei atau nilai-nilai terkait dengan data yang dihasilkan setiap menitnya gitu ya. Contoh di rumah sakit akan memonitoring terkait dengan detak jantung suatu pasien, di mana nilai detak jantung itu akan disimpan, akan direcord dalam suatu mesin, suatu media penyimpan. Satu pasien perlu kurang lebih berapa kilobyte untuk nyimpan, gitu ya. Itu baru detak jantungnya, ya belum tekanannya dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kenapa di sini kita akan bicara terkait dengan data quality, gitu ya. Jadi kualitas data ini. Nah, ini karena dengan data yang bagus, kita akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi artinya kita akan memberikan suatu keputusan, suatu kebijakan yang bagus jika kita punya data-data yang bagus. Sumbernya harus bagus dulu. Ya. Kalau datanya tidak sesuai, datanya tidak terpercaya, maka kita bisa memberikan suatu keputusan yang gagal gitu ya, yang tidak sesuai juga. Gitu. Oke, jadi uh, di sini ada yang disebut dengan transformasi digital dan pentingnya data yang berkualitas, gitu ya. Jadi dari tadi ada mulai dari analog kita transformasi ke dunianya digital, tidak hanya hardware, tapi juga kita bicara terkait dengan data yang akan diproses atau yang akan disimpan dalam suatu media digital tersebut, gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara terkait dengan digitalisasi. Ya, seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini dunia kita udah terdigitalisasi semua. Ya, mulai bangun tidur sepertinya sampai tidur lagi kita semua informasi udah bisa dilihat gitu ya. Dan semuanya bisa didigitalisasi. Lalu dari sisi interkonektivitas, data akan terhubung satu sama lain sehingga menghasilkan suatu informasi yang tepat, yang akurat. Kita bisa mendapatkan informasi dalam waktu yang sangat cepat jika terjadi interkonektivitas yang sangat baik. Kalau koneksinya jelek, koneksinya lambat, patah-patah, apa yang terjadi? Banyak data yang akan hilang. Banyak data yang tidak sampai, gitu ya. Ya, contohnya kembali lagi nih, kalau di ilmunya elektro gitu ya. Bagaimana kita melakukan proses pengambilan data. Misalkan kita mengambil data detak jantung. Detak jantung itu diambilnya itu berapa menit sekali. Kalau pasiennya misalkan ada di ICU, ya, udah kritis gitu ya. Coba bayangkan kalau data yang diambil pasien itu sejam sekali. Terlalu lama gitu ya. Nah, biasanya kalau di ICU itu udah pakai alat untuk yang ditempel untuk mendeteksi detak jantung itu periodenya paling 1 menit, 1 detik. Tet keluar, tet keluar berapa angkanya, tet keluar berapa gitu ya. Dia akan sampling seperti itu. Sehingga data per detik tadi itu akan disimpan. Nah, kebayang kalau koneksinya sangat lambat. Kita mensampling, mengambil data per detik karena konektivitasnya terhambat gitu ya, bandwidthnya kecil, yang disimpan itu data per 1 menit. Menit yang pertama misalkan tensinya gitu ya, misalkan 110 gitu ya, 110, 110, 110, 102, 103, 110 lagi, itu kalau misalkan per detik. Sedangkan kalau per menit 110 muncul-muncul lagi 110.
Seolah-olah dokter melihat, oh masih aman ya. Padahal di tengah pengambilan data tadi ada lonjakan detak nadinya yang di luar normal. Jadi tidak keambil data tersebut gitu ya. Selanjutnya terkait dengan data driven, di mana data menjadi aset penting untuk pengambilan keputusan yang efektif gitu ya. Jadi kalau datanya yang diambil ini tidak sesuai, datanya tidak ada yang disebut dengan apa? Data bersih, data yang bagus gitu ya. Itu harus seperti apa? Ini akan membuat keputusan yang tidak sesuai juga. Jadi ada istilah output itu gimana input gitu ya. Apa yang dikeluarkan tergantung apa yang dimasukkan. Nah, ini yang menjadi catatan gitu ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan data yang berkualitas. Apa itu data berkualitas itu? Di mana data ini akurat, tepat sasaran. Apa yang saya inginkan datanya ada. Ya. Datanya lengkap. Ya. Datanya konsisten. Jadi penting untuk analisis yang andal. Gitu ya. Jadi akurat, saya pengen data terkait IPK anak-anak keluar langsung datanya. Ya, IPK ini didapat dari mana? Nilai mata kuliahnya berarti lengkap, gitu ya. Dan datanya konsisten. Jangan sampai di dalam data itu misalkan ada banyaknya perubahan-perubahan, gitu ya. Misal kalau tahun sebelumnya data nilai itu disimpannya berupa alfabet A, AB, B, BC seperti itu. Pada saat tahun berikutnya ada kebijakan. Data itu yang disimpan adalah berupa huruf mutu. Ya, berarti yang disimpan itu adalah 3, 3,5, 2, 2,5, kurang lebih seperti itu. Nah, itu konsisten nggak data? Nah, datanya kan nggak konsisten. Nah, gimana supaya konsisten? Kita harus menyamakan dulu, mempersepsikannya harus sama dulu. A itu sama dengan apa? Misalkan 4. B itu sama dengan 3 dan seterusnya. Sehingga nanti data itu jadi sama, gitu ya. Jangan sampai nilai di sini alfabet, nilai sekarang jadi numerik. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke, jadi diskusi sekarang ya kurang lebih lingkup dari pembahasannya ini kita akan bahas terkait dengan standar kualitas data. Kita nanti akan bicara terkait dengan akurasi, kelengkapan, konsistensi dan ketepatan waktu, gitu ya. Selanjutnya peran AI di mana dalam proses memastikan bahwa data itu bagus, gitu ya. Nanti untuk apa sih adanya AI, gitu ya. Jadi AI itu apa sih? Gitu ya. Nanti kita akan bicara ya. AI itu ada apa? Kalau AI itu adalah suatu algoritma, berarti algoritmanya algoritma untuk apa? Ya. Jadi bahwa AI ini adalah alat untuk memproses. Ya. Nanti kita bicarakan terkait dengan AI-nya. Selanjutnya terkait dengan tantangan. Tantangan terkait dengan penerapan AI dalam implementasi memperbaiki atau dalam menjamin kualitas data suatu organisasi. AI-nya harus seperti apa supaya datanya itu bagus gitu ya, sehingga nanti ngambil keputusan bagi pimpinan itu sesuai gitu ya, tepat. Yang keempat terkait dengan solusi. Bagaimana kita membuat solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan AI dalam memastikan kualitas data yang akan dikaji gitu ya. Jadi ada data, nanti datanya kita olah ya sampai datanya sebaik mungkin. Bagaimana memastikan bahwa data itu sebaik mungkin kalau dulu itu adalah ya manual, cek konvensional gitu ya. Sekarang dengan adanya AI, di sini judulnya AI as a pillar, sebagai pilar gitu. Bagaimana kita memanfaatkan AI ini untuk memperbaiki data. Supaya apa? Supaya nanti akan dimanfaatkan dalam menentukan keputusan-keputusan yang optimal, yang efisien. Seperti itu. Oke, ini secara teori konsep kualitas data. Kita tadi bicara data. Nah, selanjutnya data yang baik itu seperti apa? Apa yang dikatakan data yang bagus? Data bagus, data jelek itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi yang pertama bahwa data itu kualitasnya bagus itu
berarti akurasinya harus bagus. Artinya, data harus akurat dan bebas dari kesalahan. Gitu ya. Secara data isinya benar, namun informasinya salah. Apa sih maksudnya benar tapi salah gitu ya. Contoh, misalkan kayak tadi nilai gitu ya. Datanya memang harus angka numerik 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Tapi ada kesalahan. Kesalahannya apa misal? Harusnya dia itu nilainya 3 tapi malah dikasih 4 ya. Jadi kontennya yang salah gitu. Tapi tipe datanya memang udah benar. Nah, jadi diharapkan di akurasi ini selain tipe datanya betul ya, isi dari datanya kontennya pun harus tepat gitu. Ya, misalkan di sini bicaranya tipe data kalau di dalam perancangan sistem database gitu ya. Tipe data kalau misalkan jenis kelamin itu tipe datanya apa nih? Ya, boolean kah atau integer kah gitu ya? Atau numerik kah atau alphanumerik seperti apa? Ya, diharapkan nanti pada saat user ataupun nanti pengguna komputer itu tidak ada kesalahan dalam pengisian. Selanjutnya ada yang disebut dengan relevansi. Ya, apa itu relevansi? Di mana data itu harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Untuk apa? Untuk tujuan analisis. Gitu ya. Contoh kalau di kampus, relevansinya datanya mahasiswa itu apa sih? Nama, alamat, tempat tanggal lahir, asal SMA, misalkan kurang lebih seperti itu. Ya, kalau ditanya pekerjaan, belum belum punya pekerjaan gitu. Ya, kalau ditanya misalkan eh, jumlah saudara, kakaknya ada berapa, adiknya ada berapa, kira-kira relevan nggak ya? Analisisnya untuk apa ya? Ya, jadi data yang kita ambil diharapkan bisa relevan, termasuk juga dengan customer kalau di dunia bisnis gitu ya. Kalau customer kira-kira kita butuh apa nih? Butuh namanya, butuh nomor telepon, perlu nggak kalau kita jualan di online alamat misalkan? Oh, alamat perlu untuk mengantarkan barang. Perlu nggak ditanya nama suaminya kalau ibu-ibu misalkan? Ya, kalau nggak relevan, kenapa harus ditanya suaminya misalkan? Ya, oke, jadi relevansinya. Yang ketiga terkait dengan kelengkapan. Data harus lengkap dan tidak memiliki nilai yang hilang. Ya, ya kelengkapan sesuai dengan atribut-atribut apa yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi ini harus hati-hati teman-teman yang pada saat pertama membuat suatu rancangan database. Gitu ya. Biasanya kalau kita mau membuat database pada suatu project gitu ya, kita harus tanya dulu ya ke orang yang paham. Karena ownernya mungkin nggak tahu bagaimana merancang suatu data yang akan disimpan. Yang penting bisnisnya berjalan. Makanya kita harus berbicara sama orang IT yang ada di organisasi tersebut. Kelengkapan datanya apa aja. Gitu. Sehingga kita pada saat mau analitik, datanya tersedia. Yang keempat, terkait dengan konsistensi. Artinya data harus konsisten, tidak memiliki konflik. Gitu ya. Tidak abu-abu datanya. Ya. Contoh konsistensi, misalkan kalau tadi saya tentukan jenis kelamin. Jenis kelamin itu dua, laki-laki perempuan. Berarti tipenya apa? Boolean. Ya, jangan sampai tipe datanya itu adalah misalkan alfanumerik atau alfabet gitu ya, atau karakter misalkan. Jangan sampai seperti itu karena kalau karakter orang nanti bisa salah salah penulisan. Misalkan gini, jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, ada yang nulis lagi pria, ada yang nulis lagi wanita. Seolah-olah jenis kelamin itu ada 4 gitu. Ya, oke. Jadi kalau data itu misalkan cuman ada 2 macam, laki-laki perempuan, ya itu aja, boolean aja. Karena boolean itu data yang hanya memiliki 2 nilai. Gitu. Contoh lain lagi, misalkan menikah atau tidak. Jawabnya kan iya dan tidak. Gitu. Dan itu artinya ini untuk apa? Supaya data tersebut bisa konsisten. Gitu ya. Nah ini contohnya atributnya ada data,
seperti nama, alamat, tanggal lahir, gitu ya. Nah, ini apakah ini diperlukan atau enggak, tergantung bisnisnya seperti apa. Nah, data di era digital, gitu ya, di mana di sini kita harus tahu terkait dengan karakteristik data tersebut. Gitu. Apa yang dilihat karakteristik suatu data? Yang pertama terkait dengan volume, ya, di mana jumlah data yang dihasilkan meningkat pesat. Ya, jadi kalau misalkan saya buka e-market gitu ya, kira-kira per hari itu transaksi kita ada berapa ratus transaksi, atau ada berapa ribu, atau ada berapa juta transaksi. Ya, kalau misalkan kita diperkirakan, oh kita jualannya jualan barang, paling kurang lebih dalam satu hari itu cuman 300 transaksi. Nah, volumenya kurang lebih seperti itu. Ya, beda kalau misalkan perdagangannya saham gitu ya. Saham, wah saham tiap detik itu banyak yang beli, ada yang jual, ada yang beli, transaksinya terus-terusan. Bisa malahan bisa per detik gitu ya. Per detik, per menit dan seterusnya. Otomatis volumenya akan semakin besar gitu ya, transaksinya. Itu dari sisi volume. Jadi banyaknya data yang dihasilkan. Yang kedua terkait dengan keragaman data. Ya. Berasal dari berbagai sumber. Contoh, ada teks, ada audio, video, gambar, sensor. Ya, jadi data ini apa aja yang mau kita simpan. Ya, audio, video itu formatnya berbeda, teks formatnya berbeda, gitu ya. Kalau database biasa kebanyakan teks, gitu ya. Selanjutnya ada dengan kecepatan, di mana kecepatan ini terkait dengan seberapa cepat data itu dihasilkan. Kalau volume itu seberapa banyak, kalau kecepatan itu seberapa cepat, ya. Jadi ini bisa real time nggak? Gitu. Ya, jadi misalkan apa? Saham itu kan real time tuh. Kita lihat misalkan samplingnya, pengambilan datanya per 1 menit, gitu ya. Kalau misalkan datanya, saya pengen lihat data mobil kendaraan yang masuk ke tol. Nah itu kan banyak tuh. Volumenya banyak, kecepatannya tinggi, gitu. Beda dengan berapa sih kecepatan data untuk menilai semester, nilai mata kuliah. Itu sangat lama. Jadi kita bisa dapat lagi data nilai mahasiswa itu 1 semester sekali gitu. Per 6 bulan dapat nilai, 6 bulan lagi dapat nilai lagi, 6 bulan lagi nilai. Itu kan cukup lama. Berarti kecepatannya lambat gitu ya. Tapi volumenya dalam 1 kali 6 bulan, tapi data yang disimpan sangat banyak gitu ya. Selanjutnya ada kompleksitas, di mana data ini memiliki struktur dan pola yang kompleks, di mana membutuhkan algoritma dan teknik yang canggih untuk dianalitik gitu ya, dianalisa. Gitu ya. Seberapa kompleks sih data ini, seberapa besarnya gitu ya data ini yang akan kita simpan gitu ya. Kalau satu database macamnya banyak gitu ya, fieldnya banyak yang dibutuhkan gitu. Jadi datanya semakin berat untuk disimpan gitu. Nah, tantangannya apa di dalam menjaga suatu data yang berkualitas gitu ya. Bagaimana kita menjaga agar volume data yang besar itu servernya kuat, infrastrukturnya bagus, sensor untuk pengambilan datanya bagus gitu ya. Sehingga data yang besar kita bisa ambil. Contoh di sini infrastruktur bandwidth-nya ya. Eh, Misalkan apa contohnya Spotify. Spotify itu aplikasi untuk mendengarkan lagu. Ya. Saya mau mendengarkan lagu, itu kan online. Berarti dia bagaimana memberikan data, menghantarkan data lagu tersebut ke kliennya. Kalau satu orang nggak jadi masalah. Tapi kalau ribuan orang, berapa bandwidth yang diperlukan? YouTube, volume datanya besar, film yang dikirimkan datanya ke klien-klien. Ya, satu RT nonton YouTube misalkan macam-macam filmnya, kan bandwidth-nya harus besar gitu ya dari sisi servernya. Begitupun dengan kecepatan data ya. Nah, berapa hertz data yang bisa dihantarkan gitu ya.
Jadi kalau volume itu lebih ke arah besarnya, kalau jalan tol itu ada berapa baris gitu ya, berapa lajur. Kalau kecepatan itu mobilnya, seberapa cepat data itu akan dihantarkan transportasinya ini. Nah, termasuk dengan variasi dan kualitas data. Jadi ini tantangan dari sisi infrastruktur. Gitu ya, infrastrukturnya harus kuat. Oke, apa sih pentingnya standar kualitas data ya di era digital saat ini? Kenapa sih kita harus memperhatikan banget kualitas data gitu ya? Kalau dulu data simpan ya udah simpan aja ya. Kita nggak begitu care datanya valid apa enggak, datanya bagus apa enggak, pokoknya ada data simpan aja gitu ya. Oke. Nah, tapi di era sekarang sangat penting. Kenapa? Karena data ini akan kita proses, kita akan analitik, gitu ya. Kalau dulu kita nyimpan data itu hanya untuk sebagai media penyimpan. Contoh, teman-teman, Bapak Ibu semua ngetik dokumen gitu ya di Microsoft Word misalkan, simpan di hard disk di media penyimpan. Kalau dulu ada disket gitu ya, ada CD, simpan udah hanya untuk disimpan. Nanti dibaca lagi, diedit lagi, tambahin teksnya, simpan lagi, udah. Tapi sekarang nggak seperti itu, ya. Saya ngetik simpan, setelah simpan, ya saya bisa olah data yang saya ketik tadi, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pentingnya data ini satu, kita bisa menentukan keputusan terkait dengan akurasi, ya. Jadi kita perlu data yang akurat, konsisten, lengkap dan relevan. Nah, setelah kita jaga, artinya data tadi gitu ya, akurasinya udah baik Pak belum? Sudah konsistensi belum nih datanya? Datanya sudah lengkap apa belum ya? Relevansinya seperti apa? Oke. Nah, kita udah punya database yang bagus, kita udah punya data yang lengkap. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan bisnis kita. Mau ngapain nih gitu ya? Nah, setelah kita punya bisnis, misalkan saya bisnisnya penjualan gitu ya, bisnisnya sebagai transportasi, bisnis pendidikan, jasa dan lain-lain gitu ya. Nah, saya punya data gitu ya. Lalu data ini saya akan olah. Kalau ngolahnya dulu pakai yang konvensional, kita baca data, baca grafik gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ngolah data itu supaya nggak konvensional lagi gitu ya. Maka sekarang udah banyak muncul yang disebut dengan artificial intelligence gitu ya. Jadi suatu kecerdasan buatan. Ya. Apa sih yang disebut dengan AI itu gitu ya, atau artificial intelligence itu? Ya. Di sini adalah AI ini adalah kemampuan suatu komputer untuk meniru kecerdasannya manusia. Seperti dia bisa belajar, dia bisa memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Gitu ya. Jadi AI ini kenapa bisa belajar? Karena ada datanya. Ya, kayak kita dari waktu kecil gitu ya. Kita belajar dari mana? Dari buku. Buku itu adalah datanya. Gitu ya. Setelah kita pintar, kita banyak belajar sehingga kita kalau ada case kita bisa memecahkan masalahnya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita udah bisa memecahkan masalah, sudah terlatih gitu ya, sehingga kalau kita pada saat ada problem-problem yang sama nanti ke depannya, kita bisa ngasih keputusan. Ya. Karena kita udah tahu ada case 1, 2, 3, 4, lalu dipecahkan dengan masalah yang problem satu dengan cara A, B, C, D metodenya misalkan, ya, sehingga kita nanti bisa mengambil keputusan. Kalau ada case seperti ini, saya harus ngambil keputusan seperti apa. Kurang lebih itu definisi dari AI-nya. Kemampuannya seperti apa sih AI? Ya, di mana AI ini bisa eh, digunakan untuk pengolahan bahasa alami. Ya, jadi bahasa alami nanti di sini ada algoritma-algoritma ya, algoritma-algoritma yang akan mengolah suatu data. Ya, di mana nanti data ini dengan bantuan perangkat keras ada sensor. Di sensor ini apa? Misalkan untuk pengenalan gambar, maka itu akan diambil kamera untuk mengambil gambar, lalu nanti gambar ini, data ini akan dikonversi dalam bentuk digital dan nanti akan diproses. Ya, ilmu dasarnya kurang lebih nanti ada jaringan saraf tiruan, JST.
Ya, jadi teman-teman yang mau ngembangin AI, ilmu-ilmu dasarnya, algoritmanya ada jaringan saraf tiluan, fuzzy logic, seperti yang tadi diceritakan gitu ya. Nah, algoritmanya seperti itu. Gitu. Nah, lalu ada lagi terkait dengan machine learning, pembelajaran mesin untuk berbagai aplikasi. Kalau machine learning itu adalah suatu konsepnya untuk mengolah datanya dengan menggunakan algoritma seperti tadi itu ada CST ya, ada fuzzy logic ya, dan yang lain-lainnya. Ya, lalu penerapannya AI untuk apa? AI bisa diterapkan dalam berbagai bidang ya, ada kesehatan, keuangan, manufaktur, retail, transportasi. Kalau transportasi mungkin teman-teman udah tahu bagaimana menentukan rute terpendek, bagaimana menentukan kos yang terendah. Walaupun jaraknya jauh, tapi dia ngambil kosnya terendah. Ya nggak apa-apa, pakai jauh juga, tapi kan cepat. Kalau itu waktu misalkan yang kita ambil gitu ya. Oke. Jadi AI ini bisa memutuskan seperti itu. Retail, penjualan, bagaimana memutuskan barang apa harus dijual. Ya. Kapan ini harus jual. Jadi kalau misalkan nih jualan pakaian gitu ya, kalau mau menghadapi bulan Ramadan, kira-kira jualannya apa? Ya, kalau para pedagang konvensional udah tahu, oh mau masuk Ramadan, jualan sarung, mau kena, ya baju-baju gamis dan seterusnya. Ya, jualan kalau tahun baru harus pakaiannya seperti apa, gitu. Ya, nah dulu itu para manajer yang menentukan itu. Misalkan nggak apa-apa ya sebut label ya, kayak Matahari gitu ya, kayak yang apa supermarket itu yang dikedepankan sebagai display itu barang apa sih. Nah, dia basis pengetahuannya berdasarkan histori yang dulu. Oh, sekarang bulan Ramadan, berarti sajikanlah di depan itu peralatan-peralatan misalkan untuk kayak sarung, sejadah dan lain-lain gitu. Oh, sekarang musimnya lain. Musimnya misalkan ada Natal, berarti apa yang dikedepankan? Ya. Oh, sekarang tahun baru apa yang dikedepankan? Gitu ya. Nah, sekarang nggak perlu seorang manajer, pakailah AI. Maka AI ini akan ngasih tahu. Simpan barang ini di depan. Barang apa? AI nanti ngasih tahu. Kasih diskon berapa persen, AI nanti yang ngasih tahu gitu. Ya. Sama itu terkait dengan kesehatan, keuangan, manufaktur gitu ya. Jadi di kesehatan pun kita bisa tahu ini seseorang sakit apa itu jika datanya sudah lengkap ya, datanya aman, datanya bagus, maka AI ini bisa ngasih tahu dengan gejala seperti ini eh, seseorang dikategorikan punya sakit apa, gejalanya seperti apa. Karena AI ini akan menirukan eh, apa kecerdasannya manusia. Makanya tadi ada yang disebut dengan jaringan saraf tiluan. Jadi dia akan meniru otaknya manusia. Cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini bagaimana peran AI dalam menjaga kualitas data? Jadi kalau tadi datanya bagus, ya kita pakai algoritma AI, gitu ya, sehingga ngambil keputusannya bagi, gitu ya. Nah, saya pengen tahu data yang saya punya ini udah baik apa belum? Siapa nih yang menentukan? Ya, kalau dulu kan seorang database administrator nih, datanya harus lengkap, harus akurat, volumenya dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba AI yang bergerak di situ gitu ya. Bagaimana AI ini bisa meningkatkan kualitas data? Bagaimana AI ini bisa mengotomatisasi tugas? Gitu ya. Intinya ada ini, ada dua ini. Jadi dalam peningkatan kualitas data ini digunakan untuk meningkatkan kualitas data dengan cara yang tidak dilakukan sebelumnya oleh manusia gitu ya. Termasuk bagaimana kalau ada yang input datanya salah, AI udah langsung memberikan warning ya. Misalkan tadi saya contohkan jenis kelamin itu laki perempuan. Pada saat ada yang mengetikkan wanita dianggap salah gitu ya. Atau keputusannya pada saat ada orang mengetikkan kata wanita, langsung AI akan merubah jadi perempuan. Karena wanita itu sama dengan perempuan. Atau dia ngetikannya jenis kelaminnya apa? Misalkan apa? Male atau female pilihannya. Saya ketik female, langsung dia database-nya akan nyimpan adalah wanita gitu. Ya. Jadi supaya konsisten datanya. Kurang lebih seperti itu peran AI.
Kalau dalam otomatisasi data, jadi AI ini bisa dimanfaatkan untuk manajemen data. Seperti bagaimana memvalidasi data-data ini udah betul gitu ya. Mendeteksi data ini adalah anomali gitu ya. Anomali itu di luar keinginan. Kayak tadi nilai. Nilai itu mata kuliah A, B, C, D, E gitu ya. Atau ada A, B, ada B, C gitu. Ternyata ini kok ada yang input nilainya Z gitu ya. Nah, dia harus keluar warning gitu. Ini Z itu apa? Karena tidak terdeteksi. Ya. Oke. Itu untuk mendeteksi anomali, bisa mentransformasi data dan hal lainnya. Nah, di sini ada yang disebut dengan ekstraksi pengetahuan dengan AI. Jadi bagaimana AI ini bisa mengekstrak suatu pengetahuan gitu ya dari data yang ada. Caranya otomatis AI ini akan memproses data. Ya. Artinya AI kalau nggak punya data dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi AI itu adalah tool, ya tool. Gitu. Tool yang base-nya adalah data. Oke, jadi ini kalau ada kotak black box, ada input, masuk ke kotak black box itu adalah prosesnya, lalu ada output. Ya. Inputnya apa? Inputnya adalah data. Ya, data ini mau dari data media penyimpanan atau data real time diambil misalkan dari sensor gitu ya, dari orang yang memasukkan secara manual gitu. Lalu diproses di black box. Nah, ini pemrosesannya dengan AI. Lalu nanti outputnya mau seperti apa? Tergantung kita memberikan instruksi ke AI tersebut. Ya. Nah, instruksinya seperti apa tergantung datanya ada nggak. Jangan sampai saya menanyakan permintaan data tapi datanya nggak ada. Misalkan gini, eh, berapa penghasilan orang tua siswa tell you, ya. Padahal kita nggak pernah memasukkan data penghasilan orang tua, ya yang nggak bisa jawab gitu, ya. Artinya sepintar-pintarnya AI, ya kalau ada data dia bisa jawab, gitu ya. Nah, dalam pemrosesan data, ya dalam ekstraksi ini yang pertama perlunya adanya pemrosesan data, di mana data itu akan dikumpulkan dan dibersihkan untuk analisis, gitu ya. Nah, proses pengumpulan artinya pengambilan data, gitu ya. Lalu data ini di cleaning, di clean, dibersihkan. Kalau nanti ada data yang kosong, ya data ini harus dibuang atau seperti apa, gitu ya. Atau ada data anomali, bagaimana nanti cara menyelesaikannya, gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk nanti dianalisis. Lalu ada proses pembelajaran mesin atau ada mesin learning, di mana AI ini akan dilatih, gitu ya, akan ditraining untuk menemukan pola dalam data. Jadi AI ini sama halnya seperti kalau teman-teman semua seperti manusia, gitu ya. Manusia lahir seperti bayi yang otaknya, kepalanya masih bersih, belum tahu apa-apa, ya. Tapi sekarang kok bisa jadi tahu apa-apa gitu ya. Teman-teman kok jadi tahu ya dari mana tahu 1+1 sama dengan 2? Karena pernah belajar gitu. Nah, AI juga sama. Karena pernah belajar. Belajar dari mana? Dari data gitu. Jadi kalau di internet ini datanya dimatikan gitu ya, sumber datanya AI yang nggak bisa jawab, ChatGPT nggak bisa jawab karena nggak ada datanya. Ya. Itu karena di sini ada dalam proses ekstraksi ini ada yang disebut dengan machine learning. Lalu di sini juga ada yang disebut dengan ekstraksi pengetahuan. Ya, artinya pola-pola tadi yang udah dibuat dalam proses machine learning, gitu ya, pola-pola tersebut diubah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Ya, jadi nanti AI bisa menghasilkan suatu informasi tersendiri, suatu data tersendiri, di mana hasilnya sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau informasi tersebut hasilnya bagus, misalkan nilainya 90% akurat, dan data itu disimpan, ya nanti akan menjadi feedback masukan bagi AI tersebut. Berarti hasilnya bisa dipercaya. Nanti kalau ada bertanya lagi, dia akan membandingkan dari hasil yang udah dia peroleh dengan data-data yang baru. Gitu ya. Ini proses ekspresinya.
Oke, bagaimana di sini ada deteksi anomali gitu ya dan inkonsisten data dengan AI. AI harus mengetahui nih bagaimana nih ya karena kita ini pilarnya menggunakan AI ya. Jadi AI akan mencari pola ya. Bagaimana pencarian pola ini di mana AI dapat mempelajari pola data normal untuk mengidentifikasi anomali yang muncul di luar pola tersebut. Ya, ya gampangnya kalau tadi jenis kelamin laki-laki perempuan, udah polanya cuma itu. Ya. Paling nanti oh ternyata ada data kosong jenis kelaminnya. AI akan mengenal dari mana? Ya. Misalkan ada 1.000 data. Ini ada nama, ya, ini ada jenis kelamin. Budi laki-laki, Andi laki-laki, Sinta perempuan dan seterusnya. Pas ada satu data, datanya kosong. Kebetulan namanya Budi. AI akan melihat dari 1.000 itu ada nggak namanya Budi? Oh ada 3 orang. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Berarti Budi yang ini laki-laki. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Nah, jadi nanti data itu akan dilengkapi oleh AI gitu ya dengan dia melihat belajar dari data-data yang ada di dalam database tersebut gitu ya. Nah, dia udah tahu polanya. Selanjutnya ada identifikasi kelainan di mana algoritma AI dapat mengidentifikasi ya dapat mengetahui data yang tidak sesuai dengan tren atau pola yang diprediksi gitu ya. Apa yang harus dia lakukan. Lalu ada deteksi outlier. Ya outlier jadi di luar yang diinginkan gitu ya. Di mana outlier ini adalah titik yang sangat berbeda dari data lain. Contoh ini ada dalam suatu himpunan data. Data ini harus ada di dalam himpunan tersebut. Misalkan kalau usia gitu ya. Rata-rata usia orang mungkin ya paling tinggi mungkin 120 tahun gitu ya. Cuman rata-rata paling banyak mungkin misalkan di 80 tahun gitu. Pada saat ada orang yang ngisi karena typo misalkan 100 tahun, ya harusnya 10 tahun tapi dia ngisinya terlalu banyak nolnya 100 tahun. Nah, itu ada data outlier gitu ya. Ya, nggak ada di dalam data yang diinginkan. Contoh lain misalkan tadi nilai itu ada A, B, A, B, B, C, D gitu ya. Tapi ini ada nilai Z. Nah, itu outlier gitu ya. Nah, itu AI itu udah bisa mendeteksi itu. Selanjutnya ada analisis korelasi, di mana AI dapat membantu dalam menemukan hubungan yang tidak terduga antara data. Ya, dia bisa mendeteksi anomali dan korelasinya. Gitu ya, kayak tadi ya, Budi laki-laki. Nah, AI udah tahu berarti Budi itu laki-laki karena di data 1.000 data ada nama 45 nama Budi semuanya laki-laki gitu. Ya. Terus bagaimana kalau namanya mirip misalkan? Yang itu bisa laki-laki bisa perempuan apa contohnya ya Andri gitu ya karena kalau nggak salah Andri itu ada laki-laki ada perempuan cuman agak jarang juga perempuan ya karena kakak saya namanya Andri juga gitu ya tapi perempuan gitu ya. Oke, ini mau ngambil yang mana nih Andri ini laki-laki atau perempuan ya AI. Nah dia akan nyari lagi gitu ya. Kalau kebanyakan Andri itu laki-laki berarti ini ya anomali gitu. Apakah salah typo atau oh memang ini cuma perempuan aja kebetulan gitu ya. Oke. Nah, dia bisa menghubungkan antara satu data dengan data yang lain. Gitu ya. Dia akan bisa ada korelasinya mengetahui data ini, data nama, korelasi dengan tanggal lahir, korelasi dengan jenis kelamin, dengan alamat dan seterusnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan data validation dan pembersihan data atau data cleaning ya secara otomatis dengan AI. Jadi teman-teman yang kemarin melakukan proses apa pemilahan data ya baik itu apa eh, mengklasifikasi data gitu ya. Ini proses validasi, proses cleaning data itu pasti dilakukan. Cuman kan ini biasanya dilakukan secara manual gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan dengan AI. Ya, gimana caranya? Ya AI berarti harus mengetahui pola dari data tersebut. Ya, jadi yang pertama AI ini akan mendeteksi pola dari data tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 1.000 nama tadi, saya pengen mengklasifikasikan
mana yang laki-laki, mana yang perempuan, tanpa mengetahui ada field jenis kelamin. Nah, itu AI harus tahu gimana caranya. Kita training, ya. Nah, yang biasanya trainingnya manual. Namanya Sinta perempuan, Budi laki-laki, Ani perempuan gitu ya, dan seterusnya. Itu kan trainingnya by orang gitu ya, konvensional. Nah, justru kita pengen AI sendiri, dia yang belajar dan dia bisa memutuskan. Nanti saya masukin nama. Misalkan namanya siapa? Wati. Nah, itu akan masuk ke mana nih? Laki-laki apa perempuan? Ya. Nah, jadi dia harus tahu polanya itu seperti apa gitu ya. Oke. Ibaratnya ya kita manusia. Kenapa kita tahu kalau ada teman kita menyebutkan nama gitu ya, nama temannya, oh itu pasti temannya laki-laki. Oh itu temannya perempuan, ya. Logika kita apa otak kita bisa menentukan, berarti AI bisa melakukan gitu ya. Tinggal seberapa pintar AI tersebut, berarti di algoritmanya gitu ya. Oke, itu yang pertama polanya. Yang kedua terkait dengan rule, aturan, di mana aturan validasi dapat yang kompleks dan dapat diaplikasikan secara otomatis oleh AI yang memastikan akurasi data. Ya. Jadi di sini ada rule, ada aturan, di mana aturan ini biasanya terkait dengan ada rumus yang harus dimasukkan, gitu ya, ataupun ada kebijakan yang harus dimasukkan, gitu ya, karena akan menentukan nanti keputusan, gitu ya. Takutnya nanti AI kalau nggak dimasukkan kebijakan atau aturan-aturan, dia akan memberikan keputusan yang melanggar, gitu ya, melanggar undang-undang apa. Makanya kalau mau disandingkan, saya pengen keputusan kebijakan terkait pendidikan. Nah, makanya undang-undang sebelumnya harus dimasukkan supaya dipelajari oleh AI, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pembersihan data secara otomatis atau cleaning data. Di mana data ini melakukan pembersihan data dengan menghapus data yang duplikat. Ya. AI harus tahu ini ada dua data. Ya, ini datanya memang dua, data yang sama atau memang datanya memang berbeda. Ya, ada nama Andi, dua sama nih Andi gitu ya. Nah ini harus dihapus atau jangan? Jangan main hapus aja. Ternyata memang ada dua namanya gitu ya. Dilihat dari apa? Oh karena alamatnya beda, atau nama orang tuanya beda. Ya, nah AI harus bisa mendeteksi itu. Gitu. Jadi data itu jangan dihapus. Tapi kalau namanya sama, nama orang tua sama, alamat rumahnya sama, tanggal lahir sama, ya ini otomatis data yang sama gitu, hapus salah satu. Ya, jadi AI udah harus secara otomatis melakukan hal tersebut gitu ya. Waktunya masih banyak ya atau masih cukup ya? Oke, selanjutnya tolong MC kalau waktunya udah mau habis diingatkan aja ya. Selanjutnya personalisasi dan optimalisasi alur kerja dengan AI. Ya, di sini tadi bagaimana kita mempersonalisasi, artinya AI ini saya mau manfaatkan untuk apa? Ya, kalau saya misalkan di sini adalah bisnis pendidikan, jasa pendidikan, berarti saya mau masukkan AI ini algoritmanya untuk mengolah data terkait kebijakan di akademik, di pendidikan, gitu ya. Bagaimana misalkan ini ada mahasiswa yang mau DO dalam waktu 1 tahun ke depan, AI harus memberikan warning apa yang harus dilakukan, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sehingga proses personalisasi dan optimalisasi ini bisa memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan alur bisnisnya. Ya, di mana tahapannya dia harus menganalisis alur kerja atau proses bisnis di suatu organisasi tersebut. Dia akan mengidentifikasi polanya, proses bisnis tersebut caranya seperti apa. Lalu dia akan melihat bagaimana membuat suatu optimasi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana dia pengembangan dari sisi personalisasinya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini juga AI bisa dilakukan untuk pengembangan model prediksi dan rekomendasi. Jadi ini penerapan AI dengan mengolah data, apa manfaatnya bagi organisasi. Nah, di sini kita manfaatkan
untuk prediksi dan rekomendasi. Ya, bagaimana AI bisa memprediksi ya suatu kebijakan ke depannya? Bagaimana bisa memberikan rekomendasi? Nah, kembali lagi tahapannya seperti ini. AI akan melakukan pengumpulan data dulu. Nah, tergantung prediksinya prediksi apa. Misalkan saya pengen memprediksi untuk semester depan, tahun depan siswa baru ini BPP-nya naik jangan atau diturunkan. Nah, saya tanya AI, AI-nya harus punya data dulu. Oke, datanya dari mana? Kita open datanya. Data penghasilan orang tua, data politik, data apa yang hubungannya terkait dengan keuangan. Ya. Kalau AI-nya nggak punya data keuangan, bingung, gitu ya. Dia akan menjawab, tapi ya jawabannya ada kemungkinan kurang tepat. Gitu. Artinya di sini yang pertama pengumpulan data yang relevan dan berkualitas. Ya, kita bisa pilih mau dari mana pengambilan datanya. Lalu tahap kedua adalah terkait dengan pembersihan data. Ya, kalau data yang dikumpulkan itu ada suatu yang anomali, ada yang kosong, ada yang duplikat, maka dilakukan pembersihan data. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan model AI-nya. Ya, kita mau pakai model apa? Lalu nanti AI-nya itu melakukan training, membuat suatu pola, gitu ya, terkait dengan rekomendasinya apa yang kita inginkan. Nah, setelah punya modelnya, lalu AI tersebut dia akan training, dia akan belajar ya dengan model tersebut. Ya, setelah dia memberikan prediksi, memberikan rekomendasi, kita ukur seberapa baik rekomendasi yang diberikan, seberapa akurat rekomendasi yang diberikan. Gitu. Sehingga next-nya ke depannya pada saat memberikan rekomendasi karena udah punya model yang bagus, berarti kita gunakan model tersebut. Karena apa? Kita menggunakan model tersebut karena akurasinya sangat baik. Nah, bagaimana meningkatkan akurasi dan keandalan suatu data dengan AI? Nah, di sini otomatis selalu aja yang dilakukan adalah terkait deteksi dulu data inputnya. Ya, jadi AI dapat mengidentifikasi outlier dan pola yang tidak konsisten. Jadi kalau ada data anomali ini bersihin dulu gitu. Ya, kalau nggak bersih-bersih susah gitu ya. Nanti nggak akurat. Lalu divalidasi datanya, betul apa enggak sih? Ya, AI ini dapat memvalidasi data secara real time, mengurangi kesalahan dan memastikan konsistensi data. Gitu ya. Kalau kita udah punya konsepnya, kita udah punya rule-nya, punya polanya, AI ini akan bekerja terus-menerus gitu. Ada data masuk, sama AI dicek. Udah valid belum datanya? Udah sesuai enggak gitu ya? Ada data anomali enggak? Kalau enggak ada baru disimpan. Ya. Lalu kalau ada masalah dengan datanya, maka ada yang harus dilakukan adalah proses perbaikan data. Bagaimana memperbaiki data? Nah, kita harapkan AI yang bisa memperbaiki data tersebut gitu ya. Dengan pola-pola data yang udah ada, yang udah tersimpan. Gitu. Oke, ini adalah contoh dari penerapan AI dalam menjaga kualitas data. Nah, ini contohnya AI memiliki berbagai aplikasi yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas data. Salah satunya pemrosesan bahasa alami. Ya. Yang dapat membantu dalam analisis sentimen atau pengklasifikasian teks. Ya, sentimen analisis. Ya. Bagaimana misalkan konsumen gitu ya. Kalau customer itu seperti apa kalau di penjualan retail gitu ya. Bagaimana menentukan kalau saya masuk ke suatu situs tempat belanja, saya ditawari barang yang tepat. Gitu. Kalau saya masuk ke situs misalkan apa Lazada, Shopee gitu ya, mau pakaian, langsung situs tersebut memberikan informasi bajunya yang tepat. Jadi kalau saya membeli baju, baju yang ditawarkan itu ya baju kemeja gitu ya, jas gitu. Jadi jangan baju pengantin gitu. Ya, siapa yang mau nikah gitu ya. Nah, jadi AI udah tahu siapa karakter saya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa merasakan ya pada masuk ke Tokopedia, ya, Shopee, ya, Blibli.
Lajada gitu ya. Pas masuk, loh kok yang ditawarkan persis apa yang saya inginkan gitu. Ya, alat-alat olahraga, dan dia tahu olahraga apa yang diinginkan sama kita gitu ya. Kalau dulu mungkin ceritanya, wah ini ada sesuatunya nih gitu ya. Kok dia bisa tahu apa keinginan kita gitu ya. Tapi ilmunya di sana adalah ada pola yang disebut dengan AI. Kayak ini penerapan AI tadi ya udah dibahas selintas. Jadi ada contohnya di kesehatan, diagnosis dan perawatan gitu ya. Bagaimana ini mendiagnosis penyakit-penyakit atau pemantauan pasien ya. Seperti teman-teman semua punya smartwatch yang bisa mendeteksi kadar oksigen, detak jantung, eh, atau heart rate-nya gitu ya. Eh, Lalu kadar apalagi macam-macam ya. Nanti data itu tinggal diproses ya. Mungkin sensornya ada di smartwatch ya, nanti prosesnya itu ada di handphone teman-teman semua. Apa yang harus dilakukan? Misalkan kalau lari terlalu capek, istirahat dulu, nanti ada warning gitu ya. Belum minum dan seterusnya. Ya. Oke, ini ada WhatsApp apa nih? Oh, 4 menit lagi ya? Oke, masih banyak kan nih. Oke, sektor keuangan, analisis resiko, deteksi penipuan, pelayanan pelanggan gitu ya. Teman-teman mungkin tahu bagaimana kok seorang bank bisa tahu ya seseorang mau minjem tapi ditolak. Kok ada seseorang minjem di ACC, itu tahu dari mana? Sekarang udah by AI. Kalau dulu sifatnya personal. Ada bagian untuk menentukan boleh nggak dicairkan pinjamannya. Gitu. Ya, itu sifatnya dulu wawancara gitu ya. Nah, kalau sekarang ada histori karena kalau nggak salah semua perbankan datanya masuk ke BI dan semua perbankan bisa ngakses. Jadi kalau teman-teman ada pinjaman di bank A misalkan, masih banyak pinjamannya, pada saat mau masuk ke bank B pinjaman itu kans ditolaknya itu pasti besar. Ya, kok dia tahu ya? Karena datanya terpusat masuk ke BI. Ya, nah cuman saya nggak tahu sekarang perbankan udah pakai AI apa belum gitu ya. Nah, di industri retail penggunaan AI terkait dengan stok barang, barang yang harus dibeli seperti apa, harganya mau seperti apa, kalau mau ada diskon seperti apa, rekomendasi produknya gitu ya. Jadi kita jualan itu dengan modal terbatas akan sesuai dengan apa yang kita jual karena banyak konsumen yang peminatnya gitu ya. Oke, lalu pemanfaatan penerapan AI untuk kualitas data ya terkait dengan efisiensi, lalu pengambilan keputusan, peningkatan kepuasan pelanggan dan seterusnya. Ini dari efisiensi operasional ya. AI bisa mengotomatisasi tugas yang berulang ya. Misalkan bikin surat, tiap pagi harus bikin surat gitu ya, bikin surat undangan, udah by AI, tinggal masukin aja tempatnya, tanggalnya, eventnya apa ya. Mungkin teman-teman sekarang udah tahu contohnya Copilot untuk menjawab email ya, emailnya email yang dari Microsoft ya. Nah, itu udah bisa dijawabin sama apa Copilotnya, AI-nya dari Microsoft gitu ya. Jadi bisa menghemat waktu, pengurangan beban kerja dan seterusnya. Di sini ada pengambilan keputusan yang lebih baik gitu ya. Data yang tepat, otomatis keputusannya juga baik. Prediksinya yang tepat dan pengambilan risiko yang lebih baik. Intinya apa? Datanya dulu harus sesuai. Datanya dulu harus tepat. Datanya itu harus relevan. Tantangan ke depannya apa? Ya, dalam penerapan AI ini ya, dalam kualitas data yang pertama kebutuhan, keterampilan dan sumber daya. Ya, mungkin sumber daya nanti kalau merekrut itu kan kita sesuai dengan bidangnya. Saya pengen sumber daya bidang akuntansi, buat manajerial atau buat logistik ya. Nah, tapi ada kemungkinan nanti kita akan merekrut orang yang pintar bikin penugasan terhadap AI. Promnya seperti apa gitu. Bagaimana membuat algoritma membuat AI sesuai dengan datanya.
supaya perusahaan bisa berkembang dengan baik gitu ya. Ya, selanjutnya ini masalah privasi dan keamanan. Ini terkait dengan data ya. Karena AI dia akan menghasilkan output yang bagus tergantung dari data. Datanya data siapa? Kalau perusahaan kita, ya usahakan perusahaan kita. Jangan sampai gini, misalkan tell you, saya pengen keputusan prediksi terkait dengan value ke depan. Tapi datanya data perguruan tinggi sedunia. Ya hasilnya tidak apa? Tidak tepat gitu ya. Ya, saya pengen untuk tell you aja, berarti datanya data tell you. Makanya data yang diprosesnya adalah data dari tell you. Gitu ya. Lalu kepatuhan regulasi. Ya, nanti kalau nggak ada regulasi, AI bisa menyarankan sesuatu yang terlalu liar. Gitu ya. Makanya tadi disarankan kalau AI digunakan sebagai pemberi keputusan, masukkan juga data terkait dengan regulasi-regulasi di database-nya. Supaya AI bisa membaca, oh regulasi tell you itu seperti ini. Ya, oke, sehingga nanti saat keputusan akan memberikan sesuai dengan batasan-batasan regulasinya seperti itu. Oke, ini terkait dengan privasi keamanan data, terkait dengan regulasi. Ini di sini ada kebijakan terkait dengan salah satunya ada General Data Protection, ya, ada California Consumer Privacy gitu ya. Ini terkait dengan security data gitu ya. Nah, ini terkait dengan implementasi untuk kualitas data, jadi komitmen ya implementasinya dalam suatu perusahaan. Jadi komitmen manajemen puncak atau top manajemen, lalu sumber daya manusianya dan infrastrukturnya. Jadi saya mau menerapkan AI di organisasi saya, di perusahaan saya. Apa sih yang harus saya lakukan? Minimal mindsetnya pimpinan itu harus terbuka bahwa AI ini memang diperlukan. Ya, artinya kebijakan, gitu ya. Yang kedua, SDM-nya. Ya, SDM-nya berarti harus sekarang digital minded, gitu ya. Memasukkan datanya harus benar, gitu ya. Karena nanti yang memprosesnya adalah AI. Nah, selanjutnya secara infrastruktur, ini baik hardware, media penyimpanan, media pemrosesan itu harus kuat, gitu ya. Jadi kalau top manajemennya udah bilang iya, oke, otomatis infrastrukturnya harus dialokasikan dengan baik untuk pendanaannya. Yang terakhir ini kesimpulannya. Jadi peran AI sebagai pilar ya enabler-nya ya dalam menjaga kualitas data gitu ya. Intinya adalah AI ini bisa mengoptimalisasikan proses dan menganalisis data secara real time untuk membantu organisasi. Ya. Masalah akurat tidaknya tergantung yang pertama dari datanya. Ya. Datanya bagus, ya. Selanjutnya tinggal bagaimana menentukan modelnya sehingga nanti AI ini mendapatkan pola gitu ya untuk memberikan keputusan. Dan yang kedua terkait dengan penggunaan AI, kalau kita udah punya pola, otomatis AI akan memberikan suatu keputusan yang baik, efisien gitu ya, optimal untuk memajukan suatu organisasi. Jadi AI ini adalah suatu alat tool gitu ya. Jadi kalau sekarang yang saya lihat antara pro kontra dengan AI itu. Wah, belajar nanti gimana nih anak-anak gitu ya, karena ada AI. Segala sesuatu pakai AI langsung keluar jawabannya gitu ya. Ini pro kontra dan banyak orang menjadi isu di sini. Jadi kalau saya contohkan seperti halnya kalkulator. Kalkulator itu alat hitung ya. Jadi kurang lebih dulu waktu munculnya kalkulator, guru-guru juga sama, panik gitu ya. Wah, nanti anak-anak nanti kalau dikasih tugas di rumah nanti pakai kalkulator. 2 tambah 2 pakai kalkulator, 3 tambah 2 misalkan pelajaran SD gitu ya, pakai kalkulator. Gimana nih gitu. Panik gitu ya. Gurunya panik, orang tuanya panik gitu ya. Siswanya ya mungkin menguntungkan versinya mahasiswa gitu ya. Nah, sama hal sekarang muncul AI. Kalkulator sekarang ada tapi kan nggak jadi panik lagi, tapi jadi alat bantu. Ya, nah AI juga sama sekarang.
Dosennya panik, nanti mahasiswa nyontek ke AI dan lain-lain gitu ya. Orang tua juga panik gitu ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang kolaps gara-gara AI gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakan AI sebagaimana mestinya. AI itu alat bantu seperti halnya kalkulator, gitu ya. Kalkulator ada, guru sekolah tetap ada, gitu kan, nggak masalah. Jadi nanti AI ada, sekolah, guru, dosen tetap ada, mahasiswa tetap ada, ya. Industri, jadi jangan takut kehilangan. Tinggal kita mau berubah nggak? Karena ada beberapa pekerjaan yang udah tergeser dengan AI. Berarti kita berpindah switch, jangan di pekerjaan itu karena pekerjaan itu udah dihandle dengan AI. Ya, itu mungkin teman-teman MC untuk penyampaian di sore ini terkait dengan eh, apa peran AI sebagai pilar dalam menjaga atau kualitas data ini gitu ya di eranya digital. Semoga eh, apa bahan diskusi ini atau materi ini bisa menjadi insight gitu ya, tambahan wawasan kita semua ya. Kita sama-sama belajar karena apa ya ilmu itu terus berkembang gitu ya. Sepertinya adik-adik sekarang teman-teman mungkin bisa ada ilmu yang lebih apa secara implementasi itu bisa dimanfaatkannya ataupun apa konteksnya bisa lebih maju lagi gitu ya. Jadi kalau kita tidak ikut di situ kita akan ketinggalan gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau belum ditutup ya sama MC? Mangga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Irfan Darmawan atas insight-nya hari ini. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Boleh. Yang susah-susah ya. Silakan. Ya, Silakan kita diskusi. teman-teman. Oke, Oke, mangga teman-teman. silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya bisa langsung open mic. Oke, Rizky Aulia Hakim. Eh, Soalnya kedengeran. Iya, Ya, kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk MC, untuk Pak Irfan Darmawan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Hakim, mahasiswa S2 Sistem Informasi. Ingin tanya Pak, ini menarik tentang peran AI sebagai pilar menjaga kualitas data. Nah, ini saya sebenarnya lebih ke apa ya? eh, apa ya kayak pengalaman pribadi gitu Pak terkait dengan data gitu kan untuk sehari-hari kan kita nggak lepas dari yang namanya data gitu ya. Eh, Terutama di aplikasi ya seperti Gojek atau Tokopedia gitu. Nah, salah satu aspek yang biasanya sering ditemui itu adalah di bagian feedback gitu kan suka ada tuh selesai transaksi suka misalnya kasih bintang bintang 5 terus misalnya pelayanan seperti apa gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu ketika kita memasukkan satu data feedback gitu, katakanlah seperti itu, eh, kira-kira seberapa besar sih pengaruhnya terhadap si perusahaan yang mengelola si datanya tersebut gitu? Karena soalnya untuk feedback sendiri kan kita nggak cuma sekali dua kali kan, tiap kali kita melakukan transaksi itu berakhirnya selalu melakukan feedback gitu. Ya hari ini mungkin beda sama yang besok. Meskipun kita sama gitu, transaksinya misalnya Gojek itu mungkin sama, tapi eh, kira-kira seberapa besar sih pengaruh data yang kita masukkan untuk si perusahaan tersebut yang mengelola eh, data Feedback. tersebut itu ya di feedback itu ya. Jadi terus seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini bagus ya. Jadi ini terkait dengan feedback. Jadi feedback itu eh, perusahaan mengharapkan terkait layanan yang diberikan itu sesuai enggak atau memuaskan atau tidak, gitu ya. Artinya berarti perusahaan itu pengen tahu
ini yang menjadi feedbacknya untuk siapa? Nah, itu berarti harus dipahami dulu data ini untuk siapa. Misalkan feedback bintangnya, bintang 1, 2, sampai 5. Feedback itu untuk driver atau untuk aplikasi. Misalkan tadi Gojek gitu ya. Oh, berarti ini feedbacknya untuk Gojeknya atau untuk aplikasinya. Ya, jadi kalau misalkan ada setelah diantarkan gitu ya customernya ke tempatnya, lalu dia ngisi bintangnya bintang 3. Nah, sepertinya itu kan ke drivernya fungsinya. Nah, nanti itu datanya akan diolah jika driver tersebut misal nih kalau 1 bintang nilainya 1, 2 bintang 2 dan seterusnya sampai 5. Nah, ada rule, ada pola nih. Nah, kita sandingkan dengan kebijakan. Jika dia rata-ratanya nilainya 2 gitu ya atau 2,5, den-nya apa? Makanya apa nih? Ada punishment nggak di situ? Misalkan punishmentnya jangan dikasih banyak-banyak customer. Tapi kalau dia bintangnya 5 gitu ya, den-nya apa? Oh, den-nya berarti kasihlah banyak-banyak customer karena dia akan menguntungkan juga buat aplikasinya gitu ya. Oke. Nah, otomatis di sana pendapatan dari organisasinya atau perusahaannya juga baik gitu. Jadi feedback itu pasti selalu diperlukan bagi organisasi. Tinggal feedbacknya mau seperti apa dan untuk siapa ya. Jadi kalau pengen memudahkan ya kayak bintang itu kan memudahkan dibanding kalau kliennya atau customernya menulis feedbacknya seperti apa, memuaskan atau hebat. Wah, itu harus memerlukan data analitik gitu ya. Gimana kalau komentarnya panjang? Masukkan feedbacknya. Wah, enak, drivernya komunikatif, perjalanannya apa? Menyenangkan gitu. Panjang kan? Nah, kalau kalimatnya panjang, ini kesimpulannya apa ya gitu? Memuaskan atau apa? Tidak puas gitu. Nah, jadi supaya memberikan kemudahan, ya oke, bintang 1, bintang 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi feedback itu nanti sebagai outputnya akan dimasukkan ya sebagai data yang akan diproses gitu. Nah, mungkin kalau sekarang kan masih kalau saya sebutnya semi konvensional itu masih pakai if then gitu ya. If bintang 1 maka apa? If bintang 2 rata-ratanya maka apa? If gitu. Tapi kalau udah AI itu kan pakai algoritma. Ya, kalau udah pakai algoritma dia akan mendeteksi sendiri kalau bintangnya ternyata menurut AI ini bintang 2, dia apa yang harus lakukan. Jadi JST itu mungkin teman-teman udah tahu ya, algoritma jaringan saraf tiruan itu tidak ada pola yang pasti. Kalau polanya pasti itu bukan JST. Ya, contoh, kalau 0 mesinnya mati. Kalau 1 mesinnya nyala. Kalau lampu gitu ya, 0 mati, 1 nyala. Gimana kalau pengen redup? Digital itu nggak bisa. Ya, tidak bisa melakukan di digital itu redup itu nggak bisa. Kalau kita kan pakai ada lampu dimer, lampu belajar gitu ya, pengen agar redup dikit itu nggak bisa digital. Nah, caranya pakai apa? Nah, pakai Fuzzy Logic. Nah, nanti kalau misalkan 4 bit gitu ya, 0 berarti 00 semua, mati. Kalau 01 nyalanya dikit. 0010 nyalanya agak agak terang gitu. Sampai ke 111 semua. Nilainya berarti 15. Berarti itu full nyalanya. Nah, itu ilmunya Fuzzy Logic. Nah, beda kalau ya udah pasti nilainya ya. Gitu. Nilai A itu sama dengan 4 gitu. Itu kan udah pasti gitu. Nah, nilai-nilai yang punya nilai yang seperti analog tadi, makanya nilai analog itu tergeser oleh nilainya digital karena adanya algoritmanya Fuzzy Logic. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kembali lagi tadi ke feedback gitu ya. Perlunya feedback itu memang sangat diperlukan ya, apalagi di setiap suatu organisasi jasa layanan gitu ya, baik retail dan lain-lain. Karena untuk apa? Customer satisfaction-nya gitu ya. Gimana sih kita berhubungan dengan customer supaya loyalitasnya itu bisa dipertahankan. Otomatis supaya nyaman dia berhubungan dengan kita. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih jawabannya.
Izin membacakan Pak yang di chat. Oh, ada di chat. Dari Muhammad Hafiz Rizky ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terkait pemanfaatan AI di dunia kesehatan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah perlu pemerintah kita sebagai regulator mengambil langkah dalam pemanfaatan AI ini? Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pemanfaatan AI? Eh, Seperti yang tadi dijelaskan di akhir-akhir, saya bandingkan dengan kalkulator gitu ya. Kalkulator itu bermanfaat nggak gitu ya? Ya, bermanfaat. Artinya untuk apa? Untuk mempercepat perhitungan. Kalau hitungannya 1 digit kita udah di luar kepala, 2 tambah 2 gitu ya. 5 kali 5, 25 itu udah. Tapi kalau hitungannya udah 8 digit, 6 digit, 7 digit, 5 digit gitu ya. 4.532 dikali 12. Oh, bisa sih pakai tangan juga di kertas, di kotret bisa. Tapi kan lama gitu. Nah, pakailah kalkulator langsung. Artinya secara konvensional kita mengkotret di kertas dengan hasil kalkulator kan sama hasilnya. Kenapa pakai kalkulator? Untuk mempercepat gitu ya. Nah, bagaimana di kesehatan dengan AI? Ya, kalau AI-nya sudah baik, baiknya dari mana? Kembali lagi ke data. Kalau datanya akurat, relevan, tepat, rumus yang di polanya di algoritma AI-nya sudah bagus, akurasinya kesehatan itu akurasinya harus berapa sih? Ya, misalkan alat kedokteran kan sekarang misalkan kalau saya sebut merek Omron gitu ya. Sekarang dokter itu nggak usah pakai stetoskop gitu ya, langsung pijit Omronnya, tek keluar apa tekanannya, ya sistol distolnya keluar gitu ya. Nah, dokter kan percaya kira-kira akurasi alat itu harus berapa persen di kesehatan. Misal 93% itu udah dinyatakan batas minimal bagus. Nah, kita tinggal ukur AI kita. Kalau menjamin bahwa AI kita ini bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan di 93%, artinya AI ini bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Gitu. Nah, artinya AI-nya sepintar itu dari mana? Otomatis dari datanya. Nah, karena dia akan menemukan pola gitu. Tapi kalau AI-nya akurasinya masih jelek, jangan digunakan. Gitu. Jadi nanti ada kemungkinan kita di kesehatan pakai AI, cuman AI-nya AI siapa gitu. Kalau rumah sakitnya baru buka, datanya juga belum ada gitu ya. AI-nya, wah kayaknya jangan dulu dipakai deh. Mendingan kita pakai AI-nya punya rumah sakit mana gitu ya. Gitu. Nah, termasuk dengan pemerintah gitu ya. Sebagai regulator mengambil langkah dalam pemanfaatan AI. Gimana sih, Bo? Kemarin di pendidikan itu Kemendikbud kalau nggak salah udah mengeluarkan proses pembelajaran atau kampus berbasis AI. Gitu ya. Nah, artinya pemerintah udah mulai mengarah ke sana. Ya, silakan gunakan AI. Ya, artinya AI itu kan hanya toolnya aja. Ya, mungkin AI misalnya nanti sudah diimplementasikan, AI-nya di ITB itu akan beda dengan AI-nya yang di TELU gitu ya. Nah, kecuali nanti ada suatu AI yang udah punya pola gitu ya, datanya diambil dari universitas yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia gitu ya, sehingga dia udah bisa mempelajari konsep pendidikan di dunia itu seperti apa gitu. Jadi nanti misalkan kayak Udemy atau platform-platform pembelajaran itu kan sifatnya masih kita daftar, kita belajar, baca PDF-nya, kita ujian. Nah, tutornya siapa? Ya nanti ganti dengan AI gitu. Ya. Jadi ini akan memungkinkan untuk diimplementasikan. Tinggal mau apa enggak. Kan kalau politik agak susah ya, gitu. Teknologinya udah ada, tapi kalau misalkan ini hubungannya dengan politik, politik itu kan menyangkut misalkan di industri tenaga kerja nanti malah jadi banyak yang menganggur gitu. Jadi sehingga walaupun AI-nya udah ada, kebijakan pemerintah tidak boleh menggunakan AI.
walaupun akurasinya udah bagus gitu. Kenapa? Karena nanti banyak masyarakat yang menganggur. Efeknya kriminal gitu. Jadi susahnya kurang lebih seperti itu kalau di pemerintahan atau di dunia politik ya. Jadi kebijakan ini efeknya adalah AI ini satu sisi membantu, tapi satu sisi kita sudah siap belum untuk menggunakan AI ini dalam mengganti pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan mengganggu seseorang atau komunitas yang menjadi kehilangan pendapatan ya kalau di pekerjaan kurang lebih seperti itu. Oke, itu mungkin. Atau ada tambahan, silakan teman-teman. Saya kembalikan lagi ke, oh ada lagi. Ika Putri. Oke, yang pertama ada tantangan dari AI itu adalah mempertahankan kualitas data ya. Bagaimana caranya agar data AI tersebut yang besar itu tidak mengganggu storage server yang terbatas. Nah, ini kan kendala di infrastruktur ya. Nah, ini kendalanya. Makanya sekarang larinya ke cloud. Gitu ya. Larinya ke cloud. Jadi kita contoh ChatGPT. ChatGPT kita itu memanfaatkan servernya siapa gitu. Ya, kita bertanya datanya diproses, dianalisis sama ChatGPT entah di mana, berarti kan ada di cloud gitu ya, dengan algoritmanya ya. Lalu hasilnya datang ke kita. Nah, jadi seberapa besar, mungkin pertanyaannya, seberapa besar kita sebagai yang punya organisasi dengan memanfaatkan AI, tapi infrastrukturnya terbatas. Gitu ya. Contohnya kemarin yang sosialisasinya Copilot gitu ya dari Microsoft. Infonya Microsoft itu dengan Copilot dia bisa menganalisis data, datanya data internal. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, misalnya di Tellu itu punya data kebijakan, beberapa PDF gitu ya, file PDF kebijakan, mungkin ribuan kebijakan aturan yang ada di Tellu terkait akademik, kepegawaian dan lain-lain, gitu ya. Tapi ini kan rahasia perusahaan. Kalau ini data ini disimpannya di luar, misalkan di Scribe gitu ya, atau di mana gitu, orang bisa ngebuka rahasianya Tellu. Nah, Tellu punya memori sendiri, hard disk media penyimpan sendiri. Tapi gimana AI-nya kan belum punya Tellu. Nah, dengan Copilot gitu ya, dari marketingnya gitu ya, dengan Copilot nanti kita tinggal bikin prompt ya, bikin apa yang mau ditanyakan nih ya. Misalkan bagaimana kebijakan Tellu ke depan gitu ya, terkait dengan yang dihubungkan dengan kebijakan aturan yang ada di Tellu. Ya, apakah jadi membatasi kah Tellu nggak bisa berkembang dengan kebijakan yang ada atau seperti apa? Nah, algoritmanya kemarin tuh pertanyaan tadi itu akan diambil dulu datanya ke yang ada di drive-nya, di training datanya, baca datanya, lalu datanya ditinggalkan. Jadi datanya nggak dibawa ke cloud, ya. Nah, tinggalkan lalu dia proses di AI-nya yang ada di cloud. Jadi AI-nya di cloud, datanya di internal Tellu. Kalau sekarang kan datanya di cloud entah punya siapa, AI-nya juga di cloud. Nah, kalau Copilot itu infonya kemarin bisa seperti itu. Jadi, makan data pribadi kita. Saya punya data pribadi, data ijazah, data foto, masukin aja dalam satu drive. Gitu ya. Nanti tinggal diarahkan, ini data saya, kurang lebih seperti itu. Ini data saya dengan link drive-nya, ya. Saya mau tanya, gitu. Ya, misalkan apakah kepakaran keilmuan saya ini sebetulnya ada di bidang apa? Misalkan isi drive-nya itu adalah paper-paper jurnal saya. Nanti AI akan menjawab, gitu ya. Oh, kepakaran misalkan Irfan itu di bidang ini. Kok tahu ya? Karena dia membaca paper yang saya pernah bikin. Kalau saya memberikan prompt-nya di ChatGPT, apakah kepakaran saya bingung siapa saya di sini gitu.
Ya, karena data yang dibacanya yang ada di server luar, mungkin ada yang di Scopus, yang ada di Google Scholar dan lain-lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi storage seperti apa tinggal Bapak Ibu mau menyiapkan seberapa besar atau dana atau infrastruktur yang disiapkan oleh kampus. Tapi secara cloud itu memungkinkan disimpan di cloud. Tinggal apakah data tersebut adalah rahasia atau tidak gitu ya. Yang kedua, contoh perusahaan yang telah menggunakan AI adalah PT KAI, yaitu memakai Nilam. Lalu bagaimana dengan regulasi dari PDP? Nilam saya belum pernah nyoba. Nilam seperti apa? Apakah seperti ChatGPT atau fungsinya seperti apa? Saya belum tahu. Jadi saya kurang nggak bisa berkomentar nih dengan Nilam ini. Nilam itu singkatan apa ya? Ada yang tahu? Atau ini Bu Ika, Bu Ika Putri? Saya nggak bisa jawab nih karena nggak tahu aplikasinya, belum pernah pakai Nilam. Bukan ini ya, bukan pesen tiket ya. Ya itu mungkin yang bisa saya jawab karena saya ini nggak tahu Nilamnya untuk apa. Saya belum pernah pakai terkait aplikasi Nilam. Ya. Ini Kak, katanya terkait kehadiran asisten virtual. Oh ini yang bawahnya, kehadiran Iya. asisten virtual. Oh, perusahaan yang telah menggunakan AI. Bentar, asistennya apa nih? Mungkin seperti chatbot. Oh, oke. Chatbot apa yang bisa ditanya di situ ya? Oke, intinya kalau asisten atau chatbot sama, ini juga terkait dengan intinya data. Seberapa besar data yang disimpan, atau biasanya kalau konvensional terkait dengan chatbot, kita udah menyediakan jawaban. Biasanya seperti itu ya. Pertanyaan apa yang sering ditanyakan? Jawaban apa dari pertanyaan tersebut? Ya, misalkan berapa harga tiket sekarang? Bagaimana kalau tiketnya ketinggalan? Nah, pertanyaannya itu diramu gitu ya. Lalu jawabannya udah ada gitu. Nah, pada saat kita bertanya, tapi pertanyaannya tidak sama mirip. Kalau tadi yang di database itu misalkan bagaimana cara mengembalikan refund tiket gitu. Sedangkan masyarakat kan kata-katanya nggak gitu. Oh, Pak, Bu, Kak atau apa gitu ya. Ini saya tiketnya udah kadaluarsa, tidak terpakai. Bagaimana mengembalikannya? Kan, nah itu mungkin yang AI-nya itu. Kalimat konsumen, ya, kalimat yang diinginkan oleh si apa yang bertanya dengan yang di database itu berbeda. Nah, AI ini bagaimana bahwa ini jawabannya sama dengan pertanyaan ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya ada data training gitu ya yang bisa menjawab dari pertanyaan tersebut ya. Nah, kalau saya sebut itu semi konvensional karena data jawabannya udah ada di dalam database gitu. Yang smart AI itu justru jawabannya belum ada di database gitu. Ya. Sehingga AI itu apa? Bisa merangkai kalimat dengan bagus kan ya. Ya, merangkai kalimat dan bagus. Jadi kalau misalkan AI-nya masih AI yang dasar gitu ya, eh, jawabnya poin-poin aja gitu ya. Satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Tapi kalau AI yang bagus, kalimat tadi udah menjadi dari suatu paragraf. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, izin bertanya, apa yang menyebabkan AI memberi informasi yang salah? Dan apakah perlu intervensi manusia dalam memvalidasi data? Oh, ini harus ya. Kenapa AI bisa salah? Karena datanya salah. Ya, Bapak Ibu jangan menganggap AI itu Tuhan ya, selalu benar, enggak. Ya, kenapa? Karena kita memberikan jawaban yang benar. Contoh, mau nggak kita sepakat sedunia bahwa 2 tambah 2 ini sama dengan 7? Database yang sekarang kita matikan, ya konsepnya kan seperti itu. Script-nya, Scopus-nya, ya dan lain-lain, buku-buku SD pelajaran itu kan dia baca buku pelajaran SD dan lain-lain gitu ya. Kita matikan semua,
Matikanlah seluruh server yang ada di internet. Kita ganti datanya, kita bikin PDF baru. 2 tambah 2 sama dengan 7. 3 tambah 5 sama dengan 9. Apa yang terjadi dengan AI? AI pasti akan rusak. Gitu. Karena apa? Karena dia akan belajar. Oh, 2 tambah 2 itu versi referensi ini 7. Ya udah dia akan menjawab 7 gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati gitu ya. Pada saat kita menyimpan data salah, ya AI akan memberi keputusan yang salah. Ya. Tapi karena data yang kita AI juga kan akan mengkumpulir, akan membandingkan suatu data dengan data lain. Sehingga yang diinginkan kan AI yang akurasinya baik. Gitu. Kenapa akurasinya jelek? Dia akan belajar lagi. Makanya kalau misalkan di dunia ini ada berapa server media penyimpan, dia tidak ngambil dalam satu. Misalkan contoh, dia ngambil Scribe kalau jurnal gitu ya. Dia ngambil di servernya Scopus, dia ngambil di servernya apa dan seterusnya. Dia baca semua PDF-nya gitu ya. Nah, dia masukkan ke dalam library. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, dia nggak pernah belajar gitu. Ya, nggak pernah belajar. Nah, itu. Jadi kapan AI bisa salah? Pada saat data yang kita berikan salah. Ya, sama aja seperti Bapak Ibu punya anak kecil, yuk kita didik anak kecil kita dari kecil bahwa 2 tambah 2 adalah 7. Ya sampai dewasa akan gitu ya. Gitu. Oke, jadi datanya gitu ya. Dan apakah perlu intervensi manusia? Ya, pada saat apa? Pengujian akurasi. Ya, kita kan pengen melihat, oh ternyata hasil akurasinya 70%. Training ulang. Nah, itu kan siapa tuh? Manusia. Kecuali kalau mau by mesin. Kembali lagi by mesin, ada disebutnya closed loop. Kalau di elektro gitu ya. Jika belum 95%, dia terus nge-training lagi, belajar lagi, belajar lagi gitu. Tapi kalau udah belajar beberapa kali hasilnya 70%, berarti apa yang diperlukan? Tambah database-nya. Ya. Ya database-nya udah mentok gitu ya. Bahwa AI ini belajar misalkan dari 3 buku nih. Ya, kok hasilnya kayak gini ya? Oh, berarti ini bukunya kurang apa? Kurang detail gitu. Tambah buku yang lain. Tambah buku yang lain. Nah, berarti nanti nambah pintar tuh AI-nya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya konsepnya kalau saya seperti manusia. Ya. Kapan itu anak kok orang ini pinternya? Kok orang ini seperti ini ya? Lihat aja taraf pendidikannya. Oh dia lulusannya nggak pernah sekolah. Oh dia lulusannya SD, lulusannya SMP. Ya berarti kemampuannya seperti itu gitu ya. Apalagi sekarang banyak ilmu-ilmu terkait dengan ya kayak design thinking gitu ya, macam-macam. Nah, AI akan menggabungkan pola belajarnya AI. Bagaimana AI belajar gitu ya? Nah itu mungkin yang perlu kita ketahui gitu ya, karena dengan artificial intelligence ini saraf JST saraf tiruannya itu ya kalau kita lihat lihat node sama lihat garis-garisnya itu mumetnya minta ampun gitu ya. Ya makanya alhamdulillah kita diberikan kenikmatan gitu ya berupa otak yang ada sel otaknya itu berapa miliar yang itu bisa mengkonsepkan sehingga kita bisa cerdas gitu ya. Seperti itu. Oke, itu ada lagi atau cukup? Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Eh, kita cukupkan saja untuk acara hari ini. Terima kasih kepada Profesor Irfan Darmawan atas insight-nya hari ini, share-nya hari ini. Semoga bermanfaat dan pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman yang hadir di sini, khususnya yang TA-nya, tesisnya terkait big data ataupun AI seperti itu. Mungkin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi presensi sudah ada linknya di kolom chat. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa lagi di acara
Profesor Insight selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. Terima Izin kasih pamit. Bapak Ibu. Terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.